Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Saudara, banyak orang memiliki pendapat bahwa semakin tua usia seseorang, maka akan semakin dewasa pula kerohaniannya. Benarkah demikian, saudara? Jawabannya adalah tidak selalu demikian. Ada banyak orang yang sudah dewasa atau tua umurnya, tapi masih saja belum dewasa rohani, atau bisa dikatakan masih sebagai kanak-kanak rohani. Saudara, kedewasaan rohani seseorang itu tidak selalu sejalan dengan kedewasaan secara usia atau fisik seseorang. Begitu juga dengan lamanya seseorang dalam mengikut Tuhan atau menjadi Kristen, tidak menjamin bahwa orang itu memiliki kedewasaan rohani. Memang secara teori seharusnya demikian. Namun faktanya tidaklah seperti itu, saudara. Semuanya sangat bergantung pada kesungguhan kita dalam mengejar hal-hal rohani. Tanpa kesungguhan kita mencari Tuhan, orang yang sudah lama menjadi Kristen pun akan kalah dewasa secara rohani dengan orang muda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Tidak sedikit orang muda Kristen yang justru memiliki kedewasaan rohani dan jauh lebih mengerti dan mumpuni bila dibandingkan dengan mereka yang berusia tua. Ada tertulis, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi sangat mungkin orang muda bisa menjadi teladan dalam hal kerohanian, saudara. Bahkan menjadi pemimpin rohani. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita memandang sebelah mata terhadap anak-anak muda Kristen bila kita sendiri tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Daud adalah contoh orang muda yang memiliki kedewasaan rohani, sehingga ia pun dapat berkata, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Dalam hal ini, Daud bukan asal bicara, saudara, tapi benar-benar terbukti. Kedewasaan rohani Daud terbentuk melalui proses panjang yang merupakan hasil kedekatannya dengan Tuhan. Sejak usia muda, Daud sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Daud juga mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, saudara. Dia berkata, betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, hal ini membuktikan bahwa Daud sangat mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Dia. Kehidupan Daud pun berkenan kepada Tuhan dan ia pun menjadi kesaksian bagi bangsanya. Tuhan pun berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Contoh lain adalah Yosia, saudara. Meski berusia muda, ia mampu menjadi pemimpin yang baik bagi bangsanya dan menjadi teladan dalam hal kerohanian. Ini terjadi karena Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia pun sanggup melakukan terobosan dan pembaharuan rohani atas bangsanya.
Ia menyerukan pertobatan nasional dengan jalan membersihkan penyembahan berhala. Segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dibakarnya. Orang-orang yang terlibat dalamnya pun diberhentikan. Tugu-tugu dan tiang-tiang berhala dimusnahkan. Melalui kehidupan Yosia ini seluruh rakyat dibimbing kepada kebenaran dan memiliki hati takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Saudaraku, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari saudara, hari ini kita ambil komitmen untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Dia, sehingga kita menjadi orang percaya yang dewasa dalam kerohanian kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dan mampu bertahan, dan selalu memenangkan segala sesuatu bersama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk hidup sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami mampu untuk semakin berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.